kesempatan untuk membahas tentang manajemen risiko pada manajemen record. Pertama-tama, kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan berusaha menghindari, meminimalkan, atau bahkan menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata risiko adalah hasil dari tindakan yang tidak menyenangkan atau merugikan atau membahayakan. Ketidakpastian ini bisa dalam bentuk ancaman, pengembangan, strategi, dan mitigasi risiko. Selanjutnya ada pengertian manajemen risiko menurut Irham Fahmi. Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tahapan manajemen risiko. Untuk mencapai sebuah kesuksesan, setiap orang maupun organisasi perlu dan juga harus mengambil risiko dalam perjalanan menuju kesuksesannya. Langkah pertama dalam tahapan manajemen risiko adalah mengidentifikasikan risiko. Kita perlu memahami dan menemukan faktor risiko yang terlibat dalam suatu keputusan manajemen record. Kita perlu mencatat semua poin-poin risiko dan menyiapkannya menjadi sebuah daftar risiko untuk keputusan tersebut. Setelah menemukan dan memahami risikonya, kita perlu menganalisis risikonya, menentukan kemungkinan dan konsekuensi dari setiap risiko tersebut. Setelah dianalisis, risiko-risiko tersebut perlu diberikan peringkat dan prioritas. Sebagian besar solusi manajemen risiko memiliki kategori risiko yang berbeda, tergantung pada tingkat keparahan risiko tersebut. Tahapan yang keempat atau yang disebut dengan Risk Response Action atau tindakan respon risiko. Setelah memperhitungkan setiap risikonya, kita perlu memutuskan bagaimana merespon setiap risiko. Yang terakhir, tidak semuanya berjalan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan ulang dan pemantauan terhadap kemungkinan terjadinya perubahan faktor lainnya yang akan menyebabkan berubahnya risiko yang akan dihadapi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan manajemen risiko pada manajemen record. Tujuan penerapan manajemen risiko semata-mata menghindari dan meminimalisir risiko yang akan muncul atau dihadapi dalam kegiatan manajemen record. Yang pertama ada sebagai peringatan kewaspadaan. Segala risiko yang berbahaya akan dideteksi sedini mungkin agar tidak membahayakan dan meluas dalam kegiatan manajemen record. Yang kedua ada meningkatkan kinerja perusahaan. Untuk membantu mengembangkan kinerja perusahaan dengan menyediakan informasi level risiko yang disebut risk map, pemetaan dalam risk map berguna dalam pembuatan strategi dan perbaikan. Yang ketiga ada sosialisasi manajemen risiko. Bagaimanapun juga, tujuan manajemen risiko harus disampaikan dan disosialisasikan kepada seluruh lapisan perusahaan guna memberi pemahaman akan risiko dan pentingnya menjalankannya. Yang keempat, ada mendorong manajemen agar proaktif. Seluruh manajemen tiap divisi akan lebih peka terhadap risiko dan proaktif dalam menghadapi dan mengurangi risiko berdasarkan keunggulan yang dimiliki tiap-tiap divisi manajemen. Dan setelah membahas tujuan, selanjutnya kita akan membahas
komponen manajemen risiko. Yang pertama dalam komponen risiko ada lingkungan internal. Komponen ini adalah sikap manajemen internal perusahaan di semua level divisi secara general berdasarkan konsep khusus. Yang kedua ada penentuan sasaran. Perusahaan menetapkan tujuan sebagai dasar mengidentifikasi dan mengelola risiko. Sasaran dibagi menjadi dua, yaitu strategi objektif yang berfokus pada visi dan misi perusahaan serta activity objektif yang berfokus kepada kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga ada identifikasi peristiwa. Manajemen akan melakukan identifikasi terhadap kejadian potensial yang berpengaruh kepada pencapaian perusahaan. Semua peristiwa yang harus diidentifikasi dapat berasal dari internal dan eksternal perusahaan serta dengan risiko yang akan muncul. Yang keempat ada penilaian risiko. Risiko yang muncul dapat dinilai dari sebuah kejadian dan keadaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Perusahaan perlu menganalisis penilaian risiko berdasarkan kecenderungan dan kisaran dari risiko. Selanjutnya, yang kelima ada tanggapan risiko. Setelah melakukan penilaian, manajemen akan melakukan penanggapan atas risiko yang dihadapi dan menentukan sikap dari risiko tersebut. Reaksi dari risiko bergantung kepada risiko yang dihadapi, seberapa besar atau kecil risiko tersebut. Yang keenam ada aktivitas pengendalian. Penyusunan metode dan sistem kebijakan akan membantu perusahaan memastikan dan mengendalikan risiko. Pengendalian dan penyusunan ini juga membantu perusahaan bahwa reaksi atas risiko yang terjadi sebelumnya berjalan dengan baik dan tepat. Selanjutnya yang ketujuh ada informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi berfokus pada penyampaian ke pihak terkait. Seluruh informasi yang relevan akan disalurkan dalam waktu yang tepat agar karyawan dapat melakukan pekerjaannya dengan optimal. Yang terakhir ada pemantauan. Pemantauan atau monitoring adalah komponen yang paling terakhir. Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan demi memastikan setiap komponen berfungsi dengan optimal sesuai yang direncanakan. Selanjutnya, kita akan membahas jenis manajemen risiko. Karena ada banyak risiko, terdapat beberapa jenis manajemen dalam risiko tergantung kepada jenis risiko yang dihadapi. Yang pertama ada manajemen risiko operasional. Operasional didasarkan pada terjadinya problematika bisnis yang muncul akibat faktor internal. Contoh nyatanya adalah kinerja pegawai rendah, sumber daya kurang berkualitas, bencana alam, modal kurang, dan lainnya. Yang kedua ada manajemen hazard. Manajemen hazard berfokus pada masalah yang membuat perusahaan terancam gulung tikar. Biasanya risiko yang dihadapi sangat besar dan berbahaya. Ada beberapa cakupan yang terkandung yaitu hukum, bahaya secara fisik, dan penurunan moral. Yang ketiga ada risiko strategis. Manajemen ini berhubungan dengan keputusan strategis. Biasanya risiko yang berkaitan dengan keputusan strategis muncul tak terduga dan menurunkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan keputusan strategis. Yang keempat ada risiko finansial. Sesuai dengan namanya, tentu dapat diketahui bahwa hal ini sudah pasti berhubungan dengan keuangan. Perusahaan akan sebisa mungkin mencari tahu cara agar perusahaan tidak tumbang karena masalah dana, modal, pendapatan, dan lainnya yang berhubungan dengan keuangan.
dua keuntungan, potensi kerugian dan keuntungan yang dibicarakan dalam jenis risiko ini. Contoh tipe risiko ini adalah ketika kita mengharapkan keuntungan meskipun ada potensi kerugian. Di samping itu, ada juga risiko yang dinamis dan yang statis. Risiko statis muncul dari kondisi keseimbangan tertentu. Sebagai contoh, risiko yang muncul dari kondisi alam tertentu. Karakteristik risiko ini praktis tidak berubah dari waktu ke waktu. Dan risiko dinamis muncul dari perubahan kondisi tertentu. Sebagai contoh, perubahan kondisi masyarakat, perubahan teknologi memunculkan jenis-jenis risiko baru. Selanjutnya, risiko juga bisa dikelompokkan ke dalam risiko subjektif dan objektif dengan penjelasan sebagai berikut ini. Risiko objektif adalah risiko yang didasarkan pada observasi parameter yang objektif. Yang kedua, risiko subjektif berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap risiko. Dengan kata lain, kondisi mental seseorang akan menentukan kesimpulan tinggi rendahnya risiko tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas metode dalam menangani risiko dalam manajemen record. Apabila kita diserang stres lebih awal, risiko menjadi beban tidak hanya pada individu, tetapi juga terhadap anggota organisasi. Pertama, ada menghindari kerugian. Menghindari adalah salah satu cara untuk menangani risiko. Sebagai contoh, Anda dapat menghindari terjadinya kerusakan dalam sistem manajemen record dengan membuatkan ruang penyimpanan yang aman. Selanjutnya, yang kedua ada mengontrol kerugian. Mengontrol kerugian adalah metode penting lainnya untuk menangani risiko. Mengontrol kerugian terdiri dari beberapa aktivitas yang mengurangi frekuensi dan kerugian yang besar. Mengontrol kerugian memiliki dua tujuan. Yang pertama ada mencegah kerugian. Dimaksudkan untuk mengurangi probabilitas dari kerugian agar frekuensi dari kerugian dapat dikurangi. Tujuan yang kedua ada mengurangi kerugian. Usaha untuk mengurangi kerugian secara tepat dapat mengurangi frekuensi terjadinya kerugian sebelum kerugian itu benar-benar terjadi. Yang ketiga ada retensi. Merupakan metode ketiga dalam menangani risiko. Individu atau organisasi mempertahankan seluruh atau sebagian dari risiko yang diberikan. Retensi risiko dapat menjadi aktif atau pasif. Retensi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pasif. Risiko dapat juga ditahan dengan pasif. Risiko tertentu mungkin tanpa diketahui dipertahankan karena ketidaktahuan, pengabaian, atau kemalasan. Selanjutnya yang kedua ada retensi aktif. Retensi risiko aktif diartikan bahwa individu secara sadar mengetahui akan risiko dan dengan bebas merencanakan untuk mempertahankan seluruh atau bagian dari hal tersebut. Asuransi. Bagi kebanyakan orang, asuransi adalah metode yang paling praktis untuk menangani risiko utama. Walaupun asuransi pribadi memiliki beberapa karakteristik, 3 karakteristik utama harus ditekankan. Para manajemen
record seringkali baru disadari oleh sebuah organisasi atau seseorang ketika terjadi masalah atau kesulitan yang hanya dapat diatasi jika ada dokumen yang berisi informasi yang diperlukan. Demikian juga apabila ada masalah yang muncul akibat kegiatan organisasi yang tidak didokumentasikan dengan benar. Dengan menyadari bahwa manajemen record yang baik dalam sebuah organisasi merupakan prasyarat untuk mencapai akuntabilitas melalui analisa risiko yang harus dihadapi oleh organisasi. Dengan adanya pembenahan, sistem manajemen record dalam organisasi diharapkan pada masa yang akan datang tidak akan menghadapi masalah baik dalam bidang hukum, keuangan, sejarah, maupun administratif. Sekian pembahasan materi manajemen risiko pada manajemen record dari saya. Wassalamualaikum